warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvindari dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan diri saya sebagai guru. Sebelumnya saya akan mensimulasikan materi ini tentang IPA, pembelajaran IPA kelas 3, mengidentifikasi dan penyebab terjadinya lingkungan kotor dan bersih. Sebelum memasuki ruangan kelas dan bel berbunyi, saya sebagai guru ingin anak-anak saya terbiasa dan tertib melaksanakan tugas dan kewajibannya setiap hari, yaitu berbaris di depan kelas seperti biasa. Untuk merapikan barisannya, saya mulai memeriksa mulai penampilan pakaian, dari mulai topi atau kerudung, kancing, baju, sepatu, celana, semuanya. Saya akan memeriksa dari kebersihan, yaitu kayak rambut, terus kuku. Setelah siswa berbaris dengan tertib dan rapih, terus KM pimpin untuk menyiapkan barisannya. Kurang lebihnya siap gerak, lencang depan, gerak, seperti itu. Barisan yang paling rapi saya akan memberikan siswa untuk masuk ke dalam kelasnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya memilih barisan mana yang paling rapi. Setelah barisan yang paling rapi boleh memasuki kelas, maka saya akan memulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, saya akan memulai kegiatan dengan mengabsen, menanyakan kabar dan agar mengetahui kehadirannya, siapa yang sakit, izin dan alfa. Oke, misalkan salah satu dari teman kalian atau teman kita atau siswa kita yang sakit atau berhalangan tidak sekolah atau tidak masuk, saya akan menanyakan kabarnya. Kenapa dia tidak berangkat? Apakah sakit atau ada keperluan? Oke. Setelah absensi telah berjalan dan telah selesai, saya akan memulai pertanyaan-pertanyaan atau mengingat tentang materi yang sudah dibahas selanjutnya dan materi yang akan bahas selanjutnya. Beberapa pertanyaan saya lontarkan kepada anak-anak saya, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang saya berikan. Pertanyaannya berkaitan tentang sampah atau lingkungan yang di sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan meminta siswanya untuk merapikan meja dan kursinya. Tidak boleh keluar dari garis-garis yang di lantai. Sebelum memulai pembelajaran, saya juga ingin memberikan siswanya kesempatan untuk membersihkan kolong mejanya jika ada sampah atau kotoran. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin menggunakan metode diskusi dan metode ceramah. Tujuannya, metode ini adalah metode yang paling mudah digunakan untuk siswanya juga. Oleh karena itu, saya memberikan materi tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Untuk lingkungan kotor dan bersih, saya akan jabarkan satu persatu, tapi dalam metode diskusi. Di dalam kelas 3 ini tentunya udah pada dewasa, udah pada ngerti, udah pada gede. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari lingkungan kita sendiri, kita belajar dari hal-hal setiap hari. Jadi saya akan memberikan kelompok untuk A, B, dan C. Nah, kelompok A mengidentifikasi tentang lingkungan pencemaran, baik itu kotor ataupun yang berbau-bau penyakit. Nah, yang kelompok B itu sebab akibat terjadinya lingkungan bersih itu apa. Nah, yang C itu menyimpulkan semuanya. Nanti saya akan beri waktu untuk kelompok A dan B serta C untuk mendiskusikan hasilnya. Tujuan dari diskusi ini agar siswanya mampu berimajinasi, mampu berpikir, mampu mengeluarkan argumentasi dan pendapatnya, agar siswa juga berani untuk berbicara. Nah, setelah dari diskusi yang saya berikan untuk siswa tentang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi, lalu saya akan menyuruh siswanya untuk maju ke depan kelasnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, hasil dari diskusi tersebut, siswa akan paham mengenai hal tersebut, bahwa lingkungan adalah tempat kita, di mana lingkungan ini harusnya dijaga.
dijaga agar sehat, agar bersih dan terhindar dari wabah penyakit atau bau-bau yang tidak sedap. Terus siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu dari siswa jadi jadi moderator ataupun jadi netulan. Sekiranya ada pertanyaan, siswa akan tanya jawab dengan temannya. Itu model diskusi yang singkat dan menurut saya itu gampang ya, mudah ya. Lalu jika kelompok A sudah selesai mempresentasikan, maka selanjutnya kelompok B. Kelompok B mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, kelompok C mempresentasikan juga hasil dari diskusinya. Maka setelah diskusi selesai, saya sebagai guru akan menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang materi alam dan lingkungan tersebut. Materinya berkaitan tentang lingkungan sehari-hari, yaitu sampah. Apa penyebab lingkungan kotor? Apa penyebab lingkungan bersih? Sebab akibatnya apa? Lalu saya ingin melontarkan pertanyaan tanya jawab sesuai. Alat untuk mengukur anak-anak yaitu 1 dengan tanya jawab, 2 dengan tes tulis. Kebanyakan guru menggunakan tanya jawab dan tes tulis. Namun saya juga ingin menggunakan keduanya karena keduanya ini bisa mengukur mengukur kemampuan tersebut. Dalam tanya jawab, pertama dari siswa ke siswa, yang kedua dari guru ke siswa. Contohnya dari siswa ke siswa adalah siswa menanyakan ke siswa lagi, jadi saling adu argumentasi gitu. Kalau misalkan dari guru ke siswa, saya nanya ke siswa. Misalkan siswa nggak bisa dilempar, boleh. Itu pun kalau misalkan ada instruksi dari gurunya. Kalau misalkan tes tulis, saya akan memberikan tes tulis berupa materi yang disampaikan tadi, dipresentasikan tadi. Saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kotor dan lingkungan bersih. Dalam lingkungan tersebut ada beberapa hal yang harus perlu kita jaga, yaitu tidak boleh membuang sampah, tidak boleh sampah tuh tidak boleh berserakan, harusnya dijaga biar rapi, biar bersih untuk kenyamanan kita bersama. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan tes lisan atau tes tulis. Tes tulis aja lah, tes tulis. Nah, anak-anak sebelum selesai pembelajaran, saya menggunakan tes tulis ya, tes tulis. Nah, anak-anak wajib mengisi tes tersebut dari saya. Terus anak-anak mengisi tanpa harus menyontek karena materinya itu sesuai dengan pengalaman atau lingkungan sehari-hari. Oke. Sebelum bel berbunyi pulang, saya menyuruh siswanya yang piket tidak boleh pulang terlebih dahulu karena untuk merapikan dan membereskan ruangan kelasnya masing-masing, mengangkat kursinya, membereskan mejanya, dan tidak boleh ada sampah ataupun debu-debu di kelas, sehingga harus menyapunya terlebih dahulu. Saya sebagai guru wajib menemaninya karena kalau tidak ditemani mungkin anak-anak pada ngobrol atau mainan. Oke. Sebelum materi ini selesai, saya sebelum anak-anak piket, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu tes tanya jawab. Siapa cepat, dia boleh pulang duluan. Pertanyaannya sama seperti yang tadi saya jelaskan tentang seputar lingkungan hidup dan lingkungan kotor dan bersih. Apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi gitu? Apa sih kegunaan merawat lingkungan, seperti itu kurang lebihnya ya. Untuk siswa yang piket, saya temani dulu agar siswanya rapih gitu dalam mengerjakan kerjasama tuh, rapi, kekeluargaannya tuh terasa dalam piket tersebut. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.